Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa, mahasiswi dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat, tetap semangat. Walaupun kita kuliah online, tapi semoga tidak mengurangi esensi dalam menuntut ilmu. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Desi Damayanti, dalam mata kuliah Basic Calculus. Silakan disimak materi ini sampai selesai dan dipelajari latihan serta contoh-contoh soalnya setiap tahapannya, sehingga kalian lebih memahami bagaimana menyelesaikan permasalahan di materi Basic Calculus ini. Pertemuan ini kita akan membahas fungsi turunan. Proses dalam menemukan turunan disebut sebagai diferensiasi. Turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau biasanya secara umum suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Notasi fungsi turunan aljabar dapat dituliskan seperti ini, di mana jika fungsinya adalah y, maka turunannya adalah dy per dx, karena x-nya yang berubah. Atau sama dengan df per dx jika fungsinya adalah f, atau sama dengan y aksen jika fungsinya adalah y, atau sama dengan f aksen x jika fungsinya adalah fx. Definisi turunan pertama fungsi fx dinotasikan dengan lambang f aksen x dan didefinisikan sebagai berikut. Rumus turunan fungsi aljabar ini adalah perluasan dari limit, di mana f aksen x ini sama dengan limit h mendekati 0, di mana fx plus h dikurangi fx dibagi h. Dalam aplikasinya, turunan dapat digunakan untuk menentukan jarak kecepatan dan percepatan, di mana jarak ini adalah merupakan fungsinya, kemudian kecepatan adalah turunan pertama, dan percepatan adalah turunan kedua. Jika diketahui fx, tentukan f aksen x jika fx-nya adalah sama dengan c, maka turunannya yang menggunakan rumus limit kerjakan seperti berikut, di mana c ini adalah konstanta, sehingga limit h mendekati 0 itu c dikurangi c per h, hasilnya adalah 0. Nah, kemudian jika fx-nya sama dengan x, maka turunannya adalah, masukkan limit h mendekati 0, kemudian dengan rumus tadi ya, limit tadi, kemudian di mana fx plus h ini x-nya diganti dengan x plus h, kemudian dikurangi fx yaitu nilainya x dibagi h. Nah, kemudian diselesaikan x plus h dikurangi x, x-nya habis sehingga h per h sama dengan 1. Nah, kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu x pangkat 2, di mana turunannya dengan menggunakan rumus limit ini, x-nya diganti dengan x plus h, kemudian dikurangi fx. Di sini x-nya x kuadrat, berarti x plus h kuadrat dikurangi x kuadrat dibagi dengan h. Nah, kemudian selesaikan x plus h kuadratnya, kemudian dikurangi x kuadrat, sehingga kita dapat x kuadratnya hilang karena dikurangi, kita dapat 2xh plus h kuadrat, kita keluarkan h-nya, kemudian h ini bisa kita coret dengan h yang bawah sebagai penyebut, sehingga hasilnya adalah 2x plus h, di mana limit x mendekati h mendekati 0. H-nya kita ganti jadi 0 sehingga hasilnya tinggal 2x. Nah, selanjutnya jika fx-nya sama dengan x pangkat 3, maka turunannya adalah
kita masukkan ke dalam rumus limit karena kita masih mau menggunakan definisi limit dengan untuk turunan. Kita masukkan X-nya menjadi X plus H pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 dibagi H. Kemudian selesaikan X plus H pangkat 3-nya. Di mana hasilnya adalah X pangkat 3 plus 3X kuadrat H tambah 3X H kuadrat plus H pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 dibagi H. Kemudian ini yang ada unsur X pangkat 3-nya saling mengurangi sehingga hilang. Sehingga di sini mengandung unsur H, H-nya kita keluarkan. Sehingga diperoleh 3X pangkat 2 ditambah 3XH ditambah H kuadrat. Nah, hasil ini kita masukkan H mendekati nolnya, sehingga hasil akhirnya adalah 3X kuadrat. Nah, begitu juga jika fx-nya sama dengan X pangkat N, berarti X plus H-nya diganti dengan X pangkat N. Sehingga jika fx sama dengan X pangkat N, turunannya adalah NX N min 1. Nah, berdasarkan hasil pengerjaan tadi, secara umum dapat dirumuskan, jika fx sama dengan C, maka turunannya adalah 0. Jika fx sama dengan X, maka turunannya adalah 1. Kemudian jika fx sama dengan X pangkat 2, maka turunannya adalah 2x. Sedangkan fx sama dengan X pangkat 3, turunannya adalah 3x pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa merumuskan rumus dari turunan adalah jika fx sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah N-nya diturunkan dikalikan X pangkat N-nya dikurangi 1. Nah, jika fx-nya ini ada konstanta A, maka dikalikan X pangkat N, maka turunannya adalah A-nya tetap, kemudian X pangkat N-nya sama, jadi turun N, kemudian dikalikan X pangkat N min 1. Berikut adalah rumus-rumus turunan aljabar, di mana jika terdapat 2 turunan, maka penjumlahan dan pengurangan dikerjakan masing-masing. Kemudian jika dikalikan dengan konstanta, maka konstantanya dikalikan turunannya. Nah, jika terdapat perkalian, maka rumus turunannya adalah kita misalkan terdapat 2 fungsi U dan V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen, atau U turunan dikalikan V-nya ditambah U fungsinya dikalikan V turunannya. Begitu juga dengan pembagian, kita misalkan 2 fungsi ini adalah U per V, maka turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nah, ini selanjutnya adalah turunan dalam turunan. Misalnya Y sama dengan U pangkat N. U ini adalah sebuah fungsi, misalnya 3X plus 5 gitu ya. Maka Y aksennya adalah U-nya, U pangkat N-nya kita turunkan dulu, N dikali U pangkat N min 1. Nah, karena U-nya ini adalah sebuah fungsi, maka dia harus diturunkan juga. Jadi dikalikan dengan turunannya. Berikut adalah latihan soal dengan pembahasannya. Nomor 1, Y sama dengan X pangkat min 4. Turunannya adalah min 4-nya kita turunkan, dikalikan X pangkat min 4 dikurang 1. Sehingga hasilnya min 4X pangkat min 5. Atau sama dengan min 4 per X pangkat 5. Jadi negatif itu bisa disimpan di bawah, sehingga pangkatnya positif. Nah, kemudian yang nomor 2, Y sama dengan min 2X pangkat 4 per 3. Nah, ini adalah pangkat pecahan ya. Kita kerjakan seperti biasa, min 2 tetap dikalikan pangkatnya 4 per 3
kali X pangkat 4/3 dikurang 1. Nah, karena pecahannya itu 4/3, penyebutnya 3, maka 1 ini menjadi 3/3. Sehingga hasilnya adalah min 8/3 X pangkat 4/3 dikurangi 3/3 itu adalah 1/3. Jadi hasilnya min 8/3 X pangkat 1/3. Berikutnya soal nomor 3, ini adalah soal penambahan dari fungsi-fungsi. Ini tinggal dikerjakan aja. Y sama dengan 6X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3/2 ditambah 5. Nah, ini bervariasi, ada yang pangkatnya biasa, ada yang pangkatnya pecahan. Kita kerjakan sehingga hasilnya adalah 8X pangkat 2 dikurangi 4X pangkat 3 ditambah 3X pangkat setengah. Yang 5 ini jadi 0. Nah, kemudian yang nomor 4, ini adalah bentuk perkalian dari fungsi yang diturunkan. Y sama dengan X pangkat 3 plus 4 dikalikan X plus 3. Di mana X pangkat 3 plus 4 ini kita jadikan U, dan X plus 3 ini kita jadikan V. Kemudian keduanya kita turunkan. U X pangkat 3 plus 4, turunannya ada 3X kuadrat. Kemudian V adalah X plus 3, turunan dari V adalah 1. Kemudian kita masukkan rumus. Y aksennya sama dengan U kali V aksen ditambah U aksen dikali V. Nah, hasilnya adalah seperti ini, dioperasikan. Y aksen sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat plus 4. Berikutnya adalah contoh soal dari turunan dalam turunan. Nah, di sini Y sama dengan X kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 3. Nah, ini kita tidak bisa langsung. Kita misalkan dulu X kuadrat plus 3-nya ini adalah U. Nah, kemudian turunannya X kuadrat plus 3 itu sama dengan 2X. Sehingga kita masukkan ke rumus Y aksen sama dengan N kali U pangkat N min 1 dikalikan dengan U aksennya atau turunannya. Sehingga kita selesaikan, kembalikan U-nya jadi X kuadrat plus 3 dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan turunannya itu 2X. Selesaikan sehingga kita bisa dapat Y aksen 6X X kuadrat plus 3 dikuadratkan, maka X kuadrat plus 3 dikalikan X kuadrat plus 3. Hasilnya sampai sini sudah selesai, tapi kalau mau diselesaikan lebih lanjut itu boleh, sehingga menghasilkan 6X pangkat 5 ditambah 36X pangkat 3 ditambah 54X. Ini hasil paling final. Berikut adalah contoh soal aplikasi, di mana jarak kereta api dari tempat berangkat dan berjalan melalui rel kereta api yang harus mengikuti fungsi berikut. Ini fungsi jaraknya S sama dengan 16T kuadrat plus 2T. Di mana S adalah jarak dalam kilometer dan T adalah waktu dalam jam. Maka waktu yang ditempuh dan kecepatannya setelah 2 jam itu berapa? Di sini kita jawab dengan diketahui dulu jaraknya, persamaannya S sama dengan 16T kuadrat plus 2T, waktunya adalah 2 jam. Yang ditanyakan jarak dan kecepatan. Maka rumus kecepatan adalah, masih ingat tadi yang di awal, rumus kecepatan adalah turunan pertama dari jarak. Maka V sama dengan turunkan 32T plus 2. Nah, setelah 2 jam, jaraknya menjadi berapa? Maka masukkan saja T sama dengan 2 ke dalam rumus jarak, yaitu S sama dengan 16T kuadrat plus 2T. Hasilnya adalah 68 km. Kemudian berapa kecepatannya? Tadi kita sudah punya rumus kecepatan. V sama dengan 32T ditambah 2. T-nya kita ganti dengan 2 karena tadi setelah 2 jam ya. Maka
kecepatannya adalah 66 km per jam. Nah, selanjutnya adalah soal aplikasi yang terakhir, di mana ditanyakan perkembangan proses pembekuan suatu bahan dapat ditentukan sesuai fungsinya, di mana rumus fungsinya adalah Ft sama dengan T pangkat 3 dikurangi 2T, T-nya dalam jam. Yang ditanyakan adalah laju perkembangan prosesnya yang berlangsung selama 5 jam, serta laju rata-rata perkembangan proses dalam interval 1 sampai 3. Nah, hati-hati menjawab pertanyaan ini. Kita ketahui dulu fungsinya, kemudian yang ditanyakan laju perkembangan. Laju perkembangan itu berarti sama dengan kecepatan. Kemudian sedangkan laju rata-rata itu adalah perubahan jarak dalam interval. Nah, kita jawab dulu yang A ya, laju perkembangan. Ini berarti turunan pertama dari tadi perkembangan prosesnya. Perkembangan prosesnya adalah Ft sama dengan T pangkat 3 min 2T. Sedangkan laju perkembangannya, laju itu sama dengan kecepatan turunan pertama, itu 3T pangkat 2 min 2. Nah, ketika dalam waktu atau berlangsung dalam 5 jam, maka laju perkembangannya menjadi ganti T-nya menjadi 5, hasilnya adalah 73 laju per jam. Nah, sedangkan untuk pengerjaan yang B, untuk laju rata-rata dalam interval 1 sampai 3, kita masukkan nilai T-nya ke dalam rumus perkembangan prosesnya, bukan ke lajunya. Karena ini adalah perubahan dari perkembangan proses pada interval 1 sampai 3. Nah, Ft3 ini menghasilkan 21, kemudian masukkan juga Ft-nya sama dengan 1, hasilnya adalah min 1. Kemudian rumus laju rata-rata adalah perubahan dari perkembangan proses dibagi dengan interval waktunya. Jadi 21 dikurangi min 1 dibagi 3, intervalnya kan 1 sampai 3, dibagi 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 11 laju per jam. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan difahami serta diaplikasikan dalam latihan-latihan soal dan ujian nanti, serta di mata kuliah lainnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.